Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini akan berjudul Tuhan berperang untuk kita. Mari sebelum kita lanjutkan renungan kita pada hari ini, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh datang lagi kepadamu untuk dapat menerima firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, agar firman yang disampaikan boleh kami mengerti dan boleh tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah, menjadi berkat bukan saja untuk kehidupan kami, tetapi juga untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab Keluaran. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayat 14 berkata demikian. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Nah, ayat ini disampaikan pada saat bangsa Israel ada di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Karena di hadapan mereka ada laut yang luas, kiri kanan bukit, di belakang mereka tentara Mesir datang mengejar untuk membinasakan mereka, untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Nah, apa makna diam saja dalam ayat ini? Terjemahan lain dalam Alkitab kita, diam saja diterjemahkan sebagai tetap tenang. Kalau kita baca atau kalau kita ingat 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, hendak kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam ketenangan, dalam diam saja, ada maksud supaya kita tenang, dan di dalam ketenangan itu kita berdoa. Apa yang bangsa Israel lakukan sebelum datang ayat 14 ini? Di ayatnya yang ke-10, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Doa yang dinaikkan oleh bangsa Israel dinyatakan dengan seruan. Begitu banyak kita seringkali mendengar doa yang disampaikan dengan seruan. Saudara mungkin pernah melakukannya. Saya pun juga pernah melakukannya dengan seruan kepada Tuhan. Tuhan, terjemahan lain minta pertolongan. Berseru minta pertolongan. Dan kita sudah tahu jawabannya. Allah menjawab sehingga mereka boleh melewati tanah yang kering di dasar lautan. Mereka menyeberang lautan, melewati tanah yang kering, karena Tuhan sudah membuka jalan. Atau satu contoh lagi dalam 2 Raja-Raja
pasal 19, saat Raja Hizkia dikepung oleh Raja Sanherib dari Asyur. Di ayat 1 kalau kita baca, Raja mengoyakkan pakaiannya, dia bersedih. Kalau tadi bangsa Israel ketakutan, sekarang Raja Hizkia bersedih. Dia mengoyakkan pakaiannya, naruh debu di atas kepalanya, kain kabung, memakai kain kabung. Namun dia tidak tinggal dalam kesedihan. Kalau kita baca di ayat 1, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Untuk apa? Di ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Dia masuk ke dalam rumah Tuhan bukan untuk melanjutkan kesedihannya, enggak, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam tinggal tenang, Tuhan mau kita berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan jawab? 185.000 tentara Asyur dibunuh oleh malaikat Tuhan tanpa satupun usaha dari tentara Israel atau tentara Yehuda. Karena apa? Karena doa seorang Raja Hizkia. Namun demikian bukan berarti setiap kali kita berdoa atau bukan setiap kali Tuhan menjawab dengan seperti hal yang tadi kita sudah baca, pengalaman bangsa Israel pada saat menyeberang Laut Teberau, atau pada saat mereka dikepung oleh tentara Asyur, Raja Sanherib. Ada kalanya kita harus melewati peperangan seperti yang disampaikan oleh Raja Daud dalam Mazmur 144 ayat 1. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ada kalanya Tuhan mau kita melewati peperangan itu, dan Tuhan memberi Daud kemampuan. Tuhan memberi kita kemampuan untuk berperang, untuk bertempur dan menang. Kalau di ayat 2 menyampaikan Mazmur 144, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Jadi Tuhan memberi kemampuan untuk berperang dan bertempur kepada Daud. Namun Tuhan yang menundukkan bangsa-bangsa kepada Daud. Kita akan diam saja. Tuhan yang akan bertempur, yang akan berperang untuk kita. Kita diberi kekuatan. Seperti 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang kamu alami, adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kita punya kekuatan. Kita diberi kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melewati pencobaan-pencobaan dan memenangkannya. Saya mau tutup dengan satu kesaksian yang mungkin sudah pernah saya saksikan. Bagaimana pada saat masih usia bayi, anak kami yang sulung, Michael punya kekurangan, dia seringkali sesak nafas. Satu kali pada satu malam, dia sangat sesak, napasnya tinggal satu-satu. Kami berdua panik, orang tuanya. Apa yang saya lakukan?
saya nggak bisa bikin apa-apa dengan hal itu. Namun yang saya lakukan adalah saya pegang erat dia. Lalu kemudian saya nyanyikan, bilurnya. Ada kuasa dalam darahnya. Dalam nama Yesus, saya terus nyanyikan sambil memeluk dia. Sambil berdoa kepada Tuhan. Mondar-mandir, saya nyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati. Karena saya percaya hanya kuasa Tuhan saja yang dapat menyembuhkan anak ini, menenangkan anak ini. Saya nggak tahu berapa lama saya menyanyikan hal itu. Saya mondar-mandir dengan pujian-pujian tadi, pujian dan doa saya kepada Tuhan. Namun yang saya ingat, pada satu saat tertentu, tiba-tiba napasnya tiba-tiba lega lagi. Tuhan akan berperang untuk kita, dan kita akan diam saja. Saya yakin dan percaya, kalau hal itu menjadi pengalaman saya, itu pun juga menjadi pengalaman Bapak Ibu, bahwa jemaat semua, bahwa Tuhan akan berperang untuk kita, dan kita akan diam saja. Dalam arti kita akan tetap tenang, agar kita dapat menguasai diri, dan kita dapat berdoa, berseru kepada Tuhan. Kita tidak tinggal dengan ketakutan, kita tidak tinggal dengan kesedihan, tetapi kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk berperang dan bertempur, serta mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.